Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Prof. Sulistiono SPD. Kali ini kita akan meneruskan bab tentang taharah, yaitu mengenai hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seorang muslim yang menghalanginya dari sah sholat dan ibadah lainnya. Jadi kalau hadas ini adalah keadaan seseorang tersebut sehingga orang tersebut tidak sah dalam menjalankan sholat maupun ibadah yang lainnya. Beda dengan najis. Kalau najis itu adalah kotoran yang menjadi penghalang. Kalau hadas adalah keadaan seseorang. Hadas ada dua nanti, yaitu ada hadas kecil. Ya, hadas kecil ini dinyatakan hadas kecil apabila batal wudunya atau batal wudunya jika apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama adalah keluar sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur, jalan depan maupun jalan belakang, kemaluan depan atau kemaluan belakang, atau salah satu dari keduanya, baik berupa angin atau berupa benda, baik itu benda najis atau suci, baik yang keluar itu biasa keluar atau tidak biasa seperti darah dan lain sebagainya. Untuk penyebab lainnya nanti kita bahas setelah slide ini. Selanjutnya ada hadas besar. Apa itu penyebab hadas besar? Itu penyebabnya ada haid, ada nifas, ada wiladah, ada jima, ada keluar mani bagi laki-laki, baik disengaja maupun tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang hadas kecil. Jadi yang pertama, penyebab hadas kecil adalah keluar sesuatu dari dua jalan, baik kubul maupun dubur, baik jalan depan maupun belakang maksudnya, yaitu hilangnya akal sebab gila. Ya, orang gila kan akalnya hilang, kesadarannya hilang, makanya batal wudunya. Mabok juga, terus tidur juga membatalkan wudu. Tapi ada pengecualian, yaitu kecuali tidurnya dalam keadaan duduk tetap yang tertutup pintu keluar angin atau kentut. Yang kira-kiranya ketika duduk itu tetap, tidak bersandar dan sulit mengeluarkan angin. Karena apa? Ketika orang tidur pun itu bisa kentut. Makanya orang yang tidak batal wudunya, orang tidur yang tidak batal wudunya apabila dalam keadaan duduk tetap, tidak berpindah-pindah, tentunya tidak bisa mengeluarkan kentut. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, yang bukan muhrim, ya, bukan kakak adik, seperti itu. Jadi ketika seorang laki-laki, mungkin kamu dengan teman sekelas, laki-laki dan perempuan, tidak sengaja bersentuhan kulit, itu bisa membatalkan wudu. Yang keempat yaitu menyentuh kubul atau dubur, kemaluan depan maupun kemaluan belakang, dengan telapak tangan baik sengaja maupun tidak sengaja. Telapak tangan ya, berarti sebagian depan, baik milik sendiri maupun milik orang lain, baik anak kecil maupun orang dewasa. Jadi ingat, ketika kalian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, baik sengaja maupun tidak, umpamanya kalian habis mandi mau ganti baju, mau pakai celana, delalah pegang nggak sengaja, itu juga membatalkan wudu kalian, baik milik sendiri maupun milik orang lain, baik anak kecil maupun orang dewasa. Jadi ketika kalian setelah mandi wudu terus punya adik disuruh menggantikan celana, dilalah kena juga tangan kalian, itu juga. Adapun cara menghilangkan atau mensucikan hadas kecil adalah dengan cara berwudu atau tayamum. Ini yang najis. Jadi ya, kita sebentar membahas najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh syara, itu hukum Islam. Najisnya mengenai badan atau pakaian hendaknya segera dibersihkan. Jika tidak segera dibersihkan akan menimbulkan efek samping yang tidak baik, misalnya kotor, bau, penyakit dan tidak enak. Ini adalah mengingatkan kita apa itu najis. Sekarang kita menghilangkan hadas kecil dengan cara yang pertama adalah berwudu. Tapi sebelum berwudu ada sunah-sunah berwudu terlebih dahulu. Ada mencuci kedua tangan di awal wudu, itu sunnah ya. Basmalah, berkumur, istinsyak mencuci rongga hidung, siwak, meresapkan air ke jenggot kalau yang punya jenggot, ya.
3 kali, ya. Ada yang berpendapat kepala itu cukup sekali, itu tidak apa-apa. Membasahi seluruh kepala, membasuh telinga, mendahulukan anggota kanan, takhir yaitu meletakkan air di sela-sela jari. Itu adalah sunah-sunah. Nah, ini baru pengertian wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut syara, wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air dan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat wudhu, yang pertama adalah beragama Islam tentunya. Orang yang mau berwudhu, syarat pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz ini maksudnya nalan. Jadi sudah tahu benar salah, ya. Jadi nanti bisa membedakan mana yang membatalkan, mana yang tidak. Yang ketiga berhadas kecil. Tadi penyebab hadas kecil sudah kita sebutkan di depan, ya, sudah kita bahas di depan. Yang keempat, memakai air yang suci dan mensucikan. Karena air suci ada yang tidak mensucikan. Contohnya air kelapa muda, air teh, air susu, itu airnya suci tetapi tidak mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi pastikan ketika mau berwudu itu tidak ada yang namanya cat atau yang menutupi air masuk ke kulit, intinya seperti itu. Itu adalah syarat-syarat wudu. Adapun rukun wudhu. Rukun wudhu berarti ini adalah hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan ketika berwudhu. Ketika berwudhu hal ini ditinggalkan, maka wudhu itu tidak sah. Adapun rukun wudhu yang pertama adalah niat. Ya, tentunya kalian sudah bisa, ya. Nawaitul wudhu'a lirafil hadasil ashori fardhu lillahi ta'ala. Pertama adalah niat. Yang selanjutnya membasuh seluruh muka dengan sempurna. Jadi ketika kalian berwudu, hati-hati ketika membasuh muka, itu harus membasahi semua muka, seluruh muka. Batasannya yaitu sampai tumbuhnya rambut, batas tumbuhnya rambut. Baik yang di dekat kuping maupun ke bawah, ke atas itu, ya. Jadinya hati-hati harus basah. Yang selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Ini yang perlu diperhatikan. Ketika kalian berwudu jangan gugup. Pastikan ketika berwudu airnya itu mengalir sampai dengan siku, ya. Yang selanjutnya yaitu mengusap atau menyapu sebagian kepala. Jadi yang diusap itu kepalanya, jangan hanya di rambutnya dibasahi, tetapi kepalanya juga diusap, ya. Yang selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ini juga jangan sampai yang anggota wudhu di bawah mata kaki itu tidak basah. Tumit contohnya, itu yang sering ditemukan tumitnya nggak basah karena gugup. Makanya ketika berwudhu kakinya dibasuh dengan benar. Yang selanjutnya adalah tertib, berurutan. Jadi ketika berwudhu itu harus urutan, itu dalam rukun wudhu, jangan dibolak-balik, ya. Ingat, dari rukun wudhu ini jangan sampai ada yang ditinggal. Makanya di sini tidak ada namanya berkumur, karena berkumur tadi adalah sunnah, ya. Selanjutnya ketika menghilangkan hadas kecil, kalau tidak bisa berwudu, maka kita bisa dengan cara tayamum. Apa tayamum? Pengertiannya menurut bahasa adalah al-qasdu atau bermaksud, sedangkan menurut istilah mengangkat hadas kecil dan besar dengan mengusapkan tanah ke wajah dan tangan. Dalam dalil Al-Quran yaitu dalam surat An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah wajahmu dan tangan. Adapun hadis, ya, yang berarti dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun sholat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersuci. Hadis riwayat Ahmad 248. Nah, ini baru pengertian wudhu. Apa itu wudhu? Wudhu menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut syara, wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air dan dengan syarat-syarat tertentu.
Adapun syarat-syarat wudu, yang pertama adalah beragama Islam tentunya. Orang yang berwudu syarat pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz ini maksudnya nalan. Jadi sudah tahu benar salah, ya. Jadi nanti bisa membedakan mana yang membatalkan, mana yang tidak. Yang ketiga berhadas kecil. Tadi penyebab hadas kecil sudah kita sebutkan di depan, ya, sudah kita bahas di depan. Yang keempat, memakai air yang suci dan mensucikan. Karena air suci ada yang tidak mensucikan. Contohnya air. Lantas kapan dibolehkannya tayamum? Kapan kita boleh tayamum? Yang pertama, tidak ada air. Contohnya ketika kemarau panjang atau ketika kita berpergian tapi tidak bisa menemukan air, mungkin kita lagi naik ke gunung atau berpetualang tidak ada air. Itu kita boleh tayamum. Sakit di sini bukan sakit flu loh, ya. Itu sakit yang benar-benar tidak boleh kena air. Dingin yang sangat, ketika udara yang dingin sangat, ketika kita megang air sudah waduh dingin banget, nggak kuat, itu juga boleh. Air tidak terjangkau, ada air tapi jauh, terus ada air tidak cukup. Di sini dikatakan air tidak cukup maksudnya ada air, tetapi di situ tidak cukup. Air itu hanya cukup untuk kita makan, minum, juga untuk makan, minum binatang ternak kita. Karena binatang ternak kita juga membutuhkan air minum seperti itu. Adapun cara tayamum itu ada perbedaan, ya, ada dua cara. Yang cara pertama yaitu menurut mazhab Imam Hanafi dan Syafi'i. Yang pertama 2 kali tepukan. Yang pertama tangan kita tepukan ke tempat media di mana ada debu atau tanah, tempelkan, terus kita ucapkan ke wajah. Selanjutnya kita tangan kembali tepukan lagi terus ke tangan. Itu menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Tetapi menurut cara yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki dan Hambali itu hanya sekali tepuk. Jadi ketika kita tangan ke media terus ditepuk, terus langsung ke wajah dan langsung tangan. Adapun niatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Itu adalah niat tayamum. Dan tayamum ini hanya bisa digunakan 1 kali sholat fardu, ya. Tidak bisa 2 kali. Di sini 1 kali sholat fardu. Umpamanya mau sholat maghrib kita tayamum. Ketika mau sholat isya walaupun belum batal itu juga tayamum lagi. Ini adalah contoh-contoh bentuk tayamum, ya. Carilah tanah atau debu yang suci, ya, jangan. Kalau ini tayamum di kendaraan, contohnya ketika berada di pesawat. Yang pertama menempelkan kedua telapak tangan ke sandaran kursi depan atau dinding pesawat. Terus sapukan kedua telapak tangan tadi ke wajah secara merata dari ujung rambut dahi sampai ke dagu. Yang selanjutnya menempelkan lagi kedua telapak tangan ke bangku depan atau dinding pesawat yang belum tersentuh. Terus menyapu rata tangan kanan hingga siku dengan tangan kiri dan menyapu rata tangan kiri dengan tangan kanan. Yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudu tadi dan juga ditemukannya. Selanjutnya yaitu hadas besar tadi. Hadas besar itu kita bersucinya atau mensucikannya dengan cara mandi janabah atau mandi besar. Penyebabnya tadi kita ulang lagi, ada haid, ada nifas, ada melahirkan, ada jima. Jima yaitu berhubungan suami istri. Terus ada lagi keluar mani atau sperma bagi laki-laki terus meninggal. Ini adalah penyebabnya mandi janabah. Ini adalah contoh-contoh bentuk tayamum, ya. Carilah tanah atau debu yang suci, ya, jangan. Adapun dalilnya yaitu ketika orang yang berdosa besar tidak boleh sholat, ada yang pertama la tuqbala sholatum bi ghairi tahurin, tidak diterima sholat tanpa taharah. Hadis riwayat. Terus tawaf, at-tawafu bil baiti bi manzilati sholati illa anallaha qad ahala fihi al-mantiq. Tawaf di sekeliling Ka'bah sama dengan sholat kecuali Allah membolehkan berbicara. Hadis riwayat ini. Terus menyentuh Al-Qur'an, Allah yamassa al-Qur'ana illa tahirun. Janganlah menyentuh mushaf kecuali orang yang suci dari hadas. Hadis riwayat. Lagi melafaz Quran, la taqra al-haidu wa la junuba syai'am minal Quran.
wanita yang haid atau orang yang janabah tidak boleh membaca sepotong ayat Al-Quran. Adapun rukunnya itu niat dan meratakan air. Jadi orang mandi janabah atau menghilangkan hadas besar itu harus niat. Juga harus meratakan air. Jadi ingat, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus basah. Adapun sunahnya mencuci tangan, membersihkan kemaluan depan belakang, menghilangkan najis, terus wudhu, mendahulukan yang kanan. Ini adalah sunah-sunah ketika mau atau ketika menjalankan sholat, menjalankan mandi janabah. Nah, itu adalah bahasan kita. Tata cara menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum, sedangkan hadas besar dengan cara itu mandi janabah. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat, semoga kalian dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.